Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026, saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA di SD, Modul 8 KP1 dengan judul percobaan kelistrikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya benda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak di potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besaran arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan kali ini yang ke-1 menjelaskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai 1 buah, kemudian tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam. Kemudian lampu 1 buah dan berbagai bahan uji coba konduktor dan isolator seperti kawat besi atau paku, kawat tembaga atau cincin, sendok perak, kayu, karet penghapus, mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Yang pertama pada kawat besi atau paku. Pada kawat besi, ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang kedua pada kawat tembaga atau cincin. Pada cincin tembaga, ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga pada sendok perak. Pada sendok perak, ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat kayu. Pada kayu, ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik, kayu bersifat isolator. Yang kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus, ternyata lampunya tidak menyala karena penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil, lampu menyala. Hal ini menunjukkan grafit merupakan benda yang bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas, ternyata lampunya tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Pada tas plastik, lampu juga tidak menyala karena tas plastik merupakan bahan yang tidak menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang kesembilan, air keran. Pada air keran, ternyata lampu tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang ke-10, air garam. Pada air garam, ternyata lampunya menyala, artinya air yang bercampur garam dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, air garam bersifat konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan arus dinamakan